Dia seorang budak, namun kemudian berubah menjadi pemberontak yang meresahkan VOC, persekutuan dagang Belanda yang menjajah Nusantara. Pemerintahan VOC yang berpusat di Batavia terus memburunya, namun justru kerugian demi kerugian yang harus dibayar. Sang budak itu sudah berubah menjadi petarung garang dan sulit ditaklukkan. Dialah Untung Suropati. Komandan terbaik VOC, Kapten François Tak, dikirim untuk menangkap Untung Suropati di Kartosuro. Namun yang terjadi, jagoan Belanda itu malah meregang nyawa. Bagi Belanda, Untung Suropati adalah penjahat besar. Tapi bagi bangsa Indonesia, ia menorehkan sejarah perjuangan kehormatan pribumi dan menumbuhkan semangat kebangsaan. Wajar jika Untung Suropati kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional. Untung Suropati yang lahir di Bali pada tahun 1660 dengan nama Surowiro Aji ditemukan perwira VOC dari Makassar, Kapten Van Beber. Masih berusia 7 tahun, Surowiro Aji dijual Kapten Van Beber kepada Van Moor. Dari Bali, Untung Suropati kemudian dibawa Van Moor ke Batavia sebagai budaknya. Kehadiran Surowiro Aji membawa keberuntungan bagi keluarga Van Moor. Karir dan kekayaan Van Moor terus meningkat. Maka Surowiro Aji dijuluki dengan nama Untung. Ketika usianya menginjak 20 tahun, Surowiro Aji terlibat hubungan asmara dengan putri Van Moor, yakni Susan. Van Moor tak terima dan marah, bahkan kemudian memenjarakan Surowiro Aji. Inilah awal petualangan dan pemberontakan Surowiro Aji alias Untung Suropati itu. Ia mengorganisasi para tahanan untuk melarikan diri. Untung dan kawanannya kemudian direkrut Kapten Ruiz sebagai tentara VOC. Tugasnya mengawal Pangeran Purbaya yang lari ke Gunung Gede untuk kembali ke Tanjung Pura. Pangeran Purbaya lari setelah ayahnya yang Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, dikalahkan VOC pada tahun 1683. Dalam proses penjemputan itu, datang pasukan Van der Heuveler yang memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Untung Suropati tak terima dan menghancurkan pasukan Heuveler di Sungai Cikalong pada tanggal 28 Januari 1684. Sebanyak 20 pasukan Heuveler tewas. Ini menjadi peristiwa mengagetkan yang menampar VOC dan menjadi isu besar seantero negeri. Sejak itu, Surowiro Aji alias si Untung itu kembali menjadi buronan VOC. Istri Pangeran Purbaya, Gusik Kusumo, menolak kembali ke Tanjung Pura dan meminta Untung Suropati membawanya pulang ke Keraton Kartosuro. Gusik Kusumo merupakan putri Patih Mataram, Nerangkusumo. Maka pelarian dan petualangan Untung Suropati pun menuju ke timur ke arah Kartosuro. Apalagi Patih Nerangkusumo sangat anti Belanda, sehingga Keraton Mataram di Kartosuro yang saat itu dipimpin Raja Amangkurat II menjadi harapan baru bagi Untung Suropati. Dalam perjalanan ke Kartosuro, kelompok Untung Suropati terlibat beberapa pertarungan. Ia kepergok pasukan Jacob Cooper yang mengejarnya di Raja Polah. Namun Untung Suropati mampu menghancurkan pasukan Cooper. Ketika melewati wilayah Cirebon, Untung berkelahi dengan anak angkat Sultan Cirebon yang bernama Suropati. Setelah diadili, Suropati terbukti bersalah dan dihukum mati. Lalu nama Suropati pun diberikan kepada Surowiro Aji. Sejak itu pula, Surowiro Aji yang dijuluki Untung
kemudian terkenal dengan nama Untung Suropati. Lewat Encek Suro, Untung Suropati mengirim surat kepada Raja Mataram Amangkurat II. Ia menyatakan, jika harus berhadapan dengan orang-orang Belanda, maka kami tidak ingin hidup terus apabila tidak berhasil menumpasnya. Semangat Untung Suropati yang anti Belanda itu membuatnya diterima Keraton Kartosuro. Apalagi Sang Patih Nerangkusumo juga anti Belanda. Bahkan Untung Suropati kemudian diberi tempat di daerah Babarong dekat kediaman Patih Nerangkusumo. Amangkurat II merasa keberadaan Untung Suropati bisa dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar dengan kompeni. Apalagi Amangkurat II semakin terjepit oleh utang dan tekanan kompeni. Beberapa kali VOC meminta Amangkurat II untuk menyerahkan Untung Suropati, tapi tak juga dilaksanakan. Akhirnya VOC mengirim jagoannya Kapten François Tak ke Kartosuro. Tugasnya selain menagih utang kepada Mataram, juga menangkap Untung Suropati. Kapten Tak dianggap komandan jagoan yang reputasinya sangat mengagumkan. Ia ikut dalam operasi yang berhasil dalam penumpasan pasukan Trunojoyo. Kapten Tak lalu berangkat dari Batavia pada 3 November 1685 menuju Kartosuro. Sesampainya di Semarang pada tanggal 22 Desember 1685, ia mengatur strategi, mengumpulkan perbekalan, dan melakukan pembicaraan dengan para pejabat Mataram, termasuk Senopati Sindurejo dan Adipati Demak pada tanggal 27 Januari 1686. Setelah semuanya dirasa lengkap, pada Februari 1686, Kapten Tak dan rombongannya menuju Kartosuro. Ia tiba di daerah Mojosongo, Boyolali pada 7 Februari 1686. Keesokan harinya, 8 Februari 1686, pukul 11 siang, Kapten Tak tiba di loji Belanda di Kartosuro. Ia kemudian mengirim Jeremias van Vliet dan Van der Meer ke Keraton Kartosuro, meminta agar Untung Suropati dan pasukannya segera diserahkan. Lalu Kapten Tak mengirim komandan VOC di Kartosuro, Letnan Arnoldus Greving, berjaga-jaga di pintu gerbang Keraton Kartosuro dilengkapi 6 meriam. Ini sekaligus untuk mengawasi gerak-gerik keraton. Kapten Tak begitu percaya diri bisa menyelesaikan tugasnya, bahkan menyombongkan diri. Suropati dan orang-orang Bali itu tak akan bertahan. Begitu melihat aku datang, mereka akan melarikan diri, katanya. Anggapan Kapten Tak ternyata salah besar. Seperti sumpahnya, Untung Suropati merasa tak akan tenang hidupnya jika tak menumpas Belanda. Ia langsung melakukan perlawanan hebat kepada pasukan Kapten Tak. Saat lawan sedang bersiap-siap, Untung Suropati dan pasukannya melakukan pembakaran di Desa Gumpang, sekitar 2 km sebelah timur Keraton Kartosuro. Ini sebuah pesan perlawanan sekaligus taktik Untung Suropati untuk memancing Kapten Tak agar keluar dari benteng VOC di Kartosuro dan menuju Desa Gumpang. Ternyata jebakan itu sukses. Kapten Tak membawa sebagian pasukan kompeni ke Desa Gumpang. Padahal Untung Suropati dan pasukannya hanya melakukan pembakaran kemudian menghilang. Ketika Kapten Tak sampai di Desa Gumpang, ia tak menemukan pasukan Untung Suropati kecuali desa yang terbakar dan sepi. Di saat itu, Untung Suropati dan pasukannya mengambil kesempatan menyerang orang-orang VOC di Keraton Kartosuro. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Letnan Arnoldus Greving yang tak menyangka kocar kacir. Bahkan Greving akhirnya tewas. Merasa tertipu,
Kapten Tak dengan kemarahan segera kembali ke keraton Kartosuro untuk mengejar Untung Suropati. Tapi di situ ia menyaksikan mayat Letnan Greving, Sersan Samuel Maurits, dan 10 anak buahnya yang tewas dengan keadaan mengerikan. Bahkan seluruh pasukan pengawal Belanda di bawah pimpinan pembantu Letnan Herbst telah tewas. Situasi semakin mencekam dan menegangkan ketika pasukan Kapten Tak tiba di depan keraton Kartosuro. Tiba-tiba pasukan Bali keluar dari keraton dan menyerang mereka. Kapten Tak yang mengandalkan pasukan pimpinan Letnan Eichel dan Jeremias van Vliet mampu memukul mundur pasukan Bali sebanyak 2 kali. Ternyata sebuah taktik lain sudah disiapkan Untung Suropati. Tiba-tiba pasukan Bali pimpinan Untung Suropati melakukan serangan begitu hebatnya. Pasukan Bali Keraton Kartosuro yang dipimpin Mangkuyudo dan Wongsonoto juga menyerang pasukan Kapten Tak. Bahkan muncul juga pasukan Jawa yang menyamar sebagai orang Bali membela Untung Suropati. Raja Amangkurat II yang selalu direndahkan dan ditekan oleh VOC diam-diam memberi bantuan kepada Untung Suropati. Bahkan Babat Tanah Jawi menceritakan Amangkurat II memerintahkan adiknya Pangeran Puger untuk membantu Untung Suropati. Anak buah Pangeran Puger berdandan seperti orang Bali. Api bermunculan di depan keraton Kartosuro. Kepulan asap justru membantu pasukan Bali menerjang pasukan kompeni. Mereka muncul serempak dari berbagai arah, termasuk lorong-lorong kampung. Pasukan kompeni kewalahan dan banyak yang tewas ditebas pedang. Kapten Tak semakin terdesak, apalagi 8 dari 12 pengawalnya sudah tewas. Kapten Tak lalu mundur dan menuju kudanya. Tapi sebelum mampu naik ke kudanya, orang-orang Bali telah membunuhnya dengan 20 tusukan. Menurut Babat Tanah Jawi, yang membunuh Kapten Tak adalah Pangeran Puger dengan pusaka tombak Kiai Pleret. Namun kisah ini diragukan oleh sejarawan Belanda Haji de Graaf, sebab kelak Pangeran Puger bertahta sebagai raja dengan gelar Pakubuwono I. Sangat tidak mungkin ia disetujui VOC untuk menjadi raja jika dialah yang membunuh Kapten Tak. Kisah lain menyebutkan Untung Suropati sendiri yang membunuh Kapten Tak. Maksud hati ingin menagih utang dan menangkap musuh besar VOC. Kapten Tak yang dianggap sebagai komandan sangar dan jagoan Belanda itu justru menemui kematiannya. Kemenangan Untung Suropati ini semakin memperbesar kerugian VOC dan menampar pemerintahan Batavia. Untung Suropati yang dibantu Patih Nerangkusumo kemudian pindah ke timur dan merebut Pasuruan. Tanpa kesulitan, Untung Suropati memaksa Bupati Pasuruan, Anggajaya, turun dari jabatannya dan lari ke Surabaya. Sejak itu, Untung Suropati menjadi Bupati Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wironegoro. VOC tetap tak mampu menangkapnya. Namun, setelah Amangkurat II wafat pada tahun 1703, keadaan berubah. Mataram yang dipimpin Amangkurat III kemudian digulingkan oleh Pangeran Puger atas bantuan VOC. Pangeran Puger akhirnya menjadi raja di Kartosuro dengan gelar Pakubuwono I. Merasa utang budi kepada VOC, Pakubuwono I mengirimkan pasukannya untuk bergabung dengan VOC dan pasukan Surabaya guna menyerang Untung Suropati di Pasuruan. Apalagi Amangkurat III dan pengikutnya juga bergabung dengan Untung Suropati dan berlindung di Pasuruan. Terjadilah perang sengit di Benteng Bangil, Pasuruan pada tahun 1706. Dalam peperangan itu, Untung Suropati wafat pada tanggal 17 Oktober 1706. Namun, sejak kematiannya, semangat perlawanan Untung Suropati kepada Belanda tak pernah berakhir.
putra-putra Untung Suropati, yakni Raden Pengantin, Raden Suropati, dan Raden Surodilogo melanjutkan perjuangan ayahnya. Meski akhirnya mereka bisa ditaklukkan VOC, namun semangat Untung Suropati yang gigih melawan keberadaan kolonialisme Belanda meninggalkan benih-benih semangat kebangsaan.